ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang ahamiyatul zikr, urgensi tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita lebih mengkhususkan lagi tentang makna zikir itu sendiri dan macam-macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami yang berkaitan dengan zikir ini, ya. Yang pertama adalah kita harus memahami kata zikir itu sendiri secara global, ya, secara sumulia, secara global. Ini hal yang penting yang harus kita pahami pertama kali ketika kita memahami kata-kata zikir. Ya, yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa kita harus menghilangkan image bahwa zikir itu terbatas hanya tahlil, takbir, tahmid dan tasbih saja. Bukan. Ya, akan tetapi ini dikuatkan oleh poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya bahwa zikir itu adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan dengan zikir. Ya, mengingat, dan di sini jelas mengingatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal yang tadi, 3 hal yang penting tadi harus kita pahami terlebih dahulu ketika kita memahami kata-kata zikir agar kita tidak salah memahami kata-kata tadi, ya. Sehingga dalam hal ini para ulama membagi 2 tentang zikir ini secara global. Yang pertama adalah zikir secara mutlak, zikir umum. Ya, zikir umum ini adalah segala aktivitas ibadah baik zahir ataupun batin, baik perkataan ataupun perbuatan, selama ini dalam bingkai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikategorikan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diniatkan dalam hati kita, kemudian dilakukan oleh seorang hamba, amal apapun namanya, kemudian seorang hamba tadi melaksanakan atau mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang ihsan dalam rangka bingkainya adalah ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini dinamakan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segala perintahnya, mensyariatkan kepada kita salat, zakat, saum dan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita ingat kepada Allah baik dalam waktu luang ataupun waktu sempit, Allah pun akan mengingat kita dalam berbagai macam kondisi. Dalam keadaan lapang misalkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dalam keadaan sempit kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita masih eksis,
dan istiqomah melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah pun akan mengingat kita dan akan menolong kita, bukan hanya saja mengingatkan. Ya, tapi Allah pun akan siap membantu kita, menolong kita dari segala macam problema kehidupan kita. Ya. Ini zikir secara mutlak. Ya, sehingga salaful ummah mengatakan definisi tadi adalah definisi-definisi yang diartikan oleh para ulama satu dengan yang lainnya, yang agak sedikit perbedaan redaksional saja. Akan tetapi semua definisinya mengarah kepada satu makna yang sama. Begitu pula yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu syar'i, duduk di majelis-majelis taklim, ini adalah merupakan bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir secara mutlak, walaupun lisan antum tidak qomat kamit. Ya, tidak qomat kamit, tapi ketika antum duduk di sini serius setengah jam untuk mengikuti taklim, untuk memberikan sebuah pencerahan bagi hati-hati kita yang gersang selama ini misalkan, ini adalah bagian zikir yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita digagas untuk duduk setengah jam di tempat yang mulia ini, manfaatkan ini untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat yang diniatkan oleh hati, yang diucapkan oleh lisan kita, yang dilakukan oleh anggota badan kita selama bingkainya takarub kepada Allah, maka itu dikatakan zikrullah taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah zikir secara khusus. Artinya zikir secara khusus itu adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir di sini adalah zikir yang lebih khusus, hanya terbatas tadi. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata zikir secara khusus itu bercabang menjadi 6 bentuk atau jenis secara khusus. Ya, khusus di sini adalah khusus yang telah dikategorikan oleh para ulama kekhususannya. Yang pertama yang menduduki poin utama dan pertama adalah zikir secara khusus ini adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah wasail, menjadi wasilah untuk sabat di agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca Al-Quran berarti kita menginginkan tetap istiqomah sabat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah nurullahil mubin. Dia menjadi cahaya Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang, yang akan menerangi manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, yang terang benderang menerangi kehidupan manusia dan melepaskan mereka dari ikatan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Maka Al-Quran ini menduduki kedudukan yang utama dan pertama. Yang kedua, karena Al-Quran pun merupakan hablullahil matin, tali Allah, tali agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat sekali. Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertamasuk kepadanya dengan sekuat-kuatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya dunia dan akhirat. Barang siapa yang mendakwahkannya, mengajak orang untuk bisa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya, hidayah siratul mustaqim. Sehingga Al-Quran ini menjadi poin yang pertama dan utama dalam hal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna khusus. Poin yang lainnya, karena Al-Quran ternyata menjadi pupuk keimanan bagi seorang muslim. Kalau kita merasa drop keimanan kita, turun keimanan kita, lemah keimanan kita, maka kita harus mencas kembali dengan membuka Al-Quran, membaca, terjemahkan sendiri dengan terjemahannya yang ada, kemudian pahami itu, berusaha dengan segala tenaga untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan yazra'ul iman, penumbuh atau penyubur keimanan seorang hamba. Dan ternyata bukan hanya itu saja lagi.
Dan ternyata Al-Quran pun adalah menjadi pembersih setiap noktah dosa yang ada dalam hati seorang hamba. Kalau hati kita sekarang dipenuhi oleh noktah-noktah kemaksiatan, noktah-noktah dosa, maka bersihkan itu dengan Al-Quran yang mulia. Coba sekarang kita duduk, baca Al-Quran, 1 halaman ataupun 2 halaman, pertahankan untuk istiqomah, insya Allah noktah-noktah dalam hati kita, kemaksiatan-kemaksiatan dalam hati kita akan rontok, dan kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menerangi hidup kita menuju kesuksesan, bahagia dunia dan akhirat. Ya, ini Al-Quran. Dan kalaupun sudah kita fahami bahwa Al-Quran ini menempati kedudukan yang pertama, ketika merealisasikannya kita pun tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah mengatur bagaimana tata cara membaca Al-Quran, di mana tempatnya yang harus kita membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita membaca Al-Quran di tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW, karena kita memahami tadi bahwa Al-Quran itu begitu mulia. Jadi kita sembarangan membaca Al-Quran, tidak begitu. Contoh misalkan di dalam ruku dan sujud, antum dilarang membaca Al-Quran. Pada saat itu kalau antum membaca Al-Quran, jatuhnya kepada perbuatan yang haram, dilarang oleh syariah. Betul tidak? Dilarang. Dan ketika antum duduk seperti ini, antum nyempil di belakang, kemudian antum baca Al-Quran sendiri, itu pun salah. Salah sekali. Antum misalkan mendengarkan seorang muadzin yang sedang azan, antum malah sibuk untuk membaca Al-Quran, itu pun keliru, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kita tahu bahwa ada 6 cara setan untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia. Yang pertama sudah kita pahami, untuk berbuat syirik. Yang kedua berbuat bid'ah, yang ketiga berbuat kabair, yang keempat berbuat sagair, yang kelima adalah melaksanakan berbagai macam amalan yang mubah sehingga kita ghaflah. Yang keenam adalah melaksanakan yang mafdul daripada yang afdol. Saat ini kita lebih afdol duduk di sini setengah jam konsentrasi mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menyibukkan dengan kesibukan yang lain atau bahkan membaca Al-Quran, itu kita sudah terjebak, terayu oleh tipuan iblis bahwa kita lebih disibukkan melaksanakan perkara yang mafdul daripada yang afdol. Duduk seperti ini, antum baca Quran, itu keliru. Apalagi duduk seperti ini, antum sibuk dengan perkara-perkara yang lain, tambah jauh lebih keliru. Sehingga konsentrasikan setengah jam agar kita mendapatkan pahala yang besar yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi walaupun Al-Quran menduduki kedudukan yang tinggi, penerapannya, aplikasinya di dalam masyarakat, di keamalan sehari-hari itu harus sesuai dengan tata cara dan anjuran yang telah dilaksanakan atau dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ayat-ayat ataupun hadis-hadis dalam Al-Quran begitu banyak yang menunjukkan keutamaan kita membaca Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mengerjakan salat dan berinfak dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah merugi. Ayat ini titik tekannya adalah innalladzina yatluna kitaballah. Yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah perniagaan yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua agar kita mendapatkan dan istiqomah dalam jalan Islam. Ya. Ini ayat yang pertama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya.
Tadi disebutkan, barang siapa yang bertamasuk kepada Al-Quran, kemudian mendakwahkannya, maka dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hidayah Siratul Mustaqim, mendapatkan hidayah. Sehingga kata Rasul tadi, sebaik-baik orang, sebaik-baik umatku di antara kalian adalah orang yang mau membaca Al-Quran, kemudian dia mau mengajarkannya kepada yang lain. Membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama kiramil bararah, malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Quran ya tak uga ege, ya, tidak lancar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala ketidaklancarannya dan pahala kemauan dia untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Al-Quran ini petunjuk. Kalau kita tidak mampu membacanya, mana mungkin dia akan jadi petunjuk. Kita tidak mau membacanya atau kita tidak mau memahaminya, ya mana mungkin kita faham apa yang ada dalam isi Al-Quran tadi. Saya contohkan sederhana. Misalkan kita mendapatkan surat dari Bapak Presiden SBY. Kita senangnya minta ampun, gembiranya tiada terkira, karena kita mendapatkan surat dari Presiden SBY. Ketika dibuka, kita tidak bisa baca. Setelah itu ditutup lagi, ditaruh di atas lemari. Kemudian kita bicara kepada orang-orang, saya diberikan undangan oleh Presiden SBY. Terus diinformasikan ke sekian banyak orang. Tapi ketika orang nanya, apa isinya? Tidak tahu isinya apa. Padahal ternyata kalau dibaca dan dipahami surat itu, dia diundang makan malam oleh Bapak SBY dengan gratis. Setelah itu dia akan diberikan cek untuk keluar negeri dengan gratis. Tambah bahagia lagi. Kenapa? Kalau dia paham. Tapi kalau dia tidak paham, surat itu ditutup kembali, ditaruh di atas lemari, dicium, taruh lagi, informasikan kepada yang lainnya. Saya mendapat surat dari SBY. Saya mendapat surat dari SBY. Apa isinya? Nggak tahu. Kacau ini. Ya, sehingga berusaha, apalagi kita nih aktivis yang harus bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan berusaha keras untuk mampu mengamalkannya. Berat Ustaz, ya berat, nggak ada yang mudah. Semua aktivitas ibadah itu berat. Kenapa? Karena kita dibayang-bayangi yang namanya oleh iblis yang senantiasa tidak pernah istirahat untuk menggelincirkan kita. Ya, ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua setelah membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah bitasbih wa tahlil. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih dan tahlil. Ya, para ulama membagi bahwa zikir itu dibagi menjadi 3 bagian. Zikir secara lisan, zikir secara hati, zikir secara lisan, dan zikir secara lisan dan hati. Antum di sini punya kesempatan, selain telinga antum mendengarkan tausiah ini, selain mata antum konsentrasi ke depan, hati antum pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Tahlil, tasbih, tahmid dan takbir. Bisa, kenapa tidak? Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita mendapatkan pahala yang besar, mata kita, kepegelan kita, kecapean kita, kengantukan kita di sini pun dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahalanya. Kemudian hati kita pun karena disibukkan dengan zikir kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ke depan, konsentrasi, telinga pun buka dengan sejernih-jernihnya, hati zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan banyak mendapatkan pahala. Ya, jangan sampai mata ke depan tapi tertutup. Ini bahaya. Kayak konsentrasi padahal tidur. Ini kalau ada hal yang begini, pertahankan. Ingat bahwa setan itu tidak akan pernah istirahat menggoda kita. Kalau ngantuk, gesek-gesek. Mudah-mudahan bisa bangun lagi. Ya, hilang ngantuknya. Kalau masih begitu, ke belakang, ambil air wudhu, setelah itu duduk lagi di sini, niatkan lagi untuk iktikaf kepada Allah, agar setiap aktivitas setengah jam di masjid ini kita banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan yang lainnya. Ya, ayat yang memberikan dan memotivasi tentang zikir dengan tasbih dan tahlil ini kita bisa lihat di dalam surat Ghafir ayat ke-55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bertasbihlah kalian, bertahmidlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan siang hari. Ya, mudah-mudahan dengan tasbih tadi, dengan tahlil tadi, dengan takbir tadi kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, jenis zikir secara muqayyad, ya. Jenis yang ketiga adalah doa itu sendiri. Doa, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadat ad-du'a. Seutama-utama ibadah adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika kita akan menjalankan ibadah, standarnya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Standarnya jelas, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan doa tanpa angkat tangan, kita pun melaksanakan doa tanpa angkat tangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa di waktu ini, kita pun doa di waktu itu. Jangan sembarangan, karena doa adalah ibadah, maka aturannya pun adalah aturan yang diatur oleh syariah, Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Berkaitan dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Pasti aku akan mengabulkannya. Ada sebuah pertanyaan, kalau seandainya doa kita saat ini belum terkabul, berarti ada masalah dengan diri kita. Bisa makanan kita haram, bisa baju kita yang kita pakai adalah dari hal yang haram, bisa minuman kita adalah minuman yang berasal atau zatnya haram, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga perhatikan, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Maka manusia harus memperhatikan apa yang dia konsumsinya. Ya, seorang muslim, seorang mukmin harus mengkonsumsi, harus makan dan minum yang halal dan baik. Ya, yang halal dan baik, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Doa adalah perkara yang agung, karena doa itu adalah ibadah yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa merupakan tingkatan ketiga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah zikir itu sendiri, bitasbih wa tahlil. Maka ketika doa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka mintalah dengan nama-nama yang baik tadi. Ada zikir, ada penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan zikir ini ternyata lebih utama daripada doa. Karena kedudukannya tadi, dari kedudukan pun zikir mendapati yang poin yang kedua. Karena zikir lebih utama daripada doa. Kenapa begitu? Karena zikir, ya, menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, perbuatan-perbuatan Allah yang mulia, memuji Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sedangkan doa hanya mengutarakan hajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar dua poin tadi tercapai, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, awali dengan membaca Asmaul Husna, awali dengan hamdalah, awali dengan sholawat, kemudian sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita mengajukan perkara yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala yang akan kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah al-istighfar. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu, ikhwati fillah, bahwa dan kita harus menyadari bahwa kita lebih banyak berbuat dosa daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aktivitas kita di Yayasan Islam Al-Huda ataupun di Hasmi yang menuntun kita untuk istiqomah dalam dakwah, tapi sadari kita bahwa kita lebih banyak dosa daripada banyak taat. Agar apa? Agar kita semakin berintrospeksi diri dan terus beristighfar kepada Allah. Dengan cara istighfar tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Dan mudah-mudahan ketika malaikat maut menyebut kita, kita pun mampu mengucapkan kalimat thayyibah. Karena seringnya kita berzikir kepada Allah bitasbih wa tahlil tadi. Sehingga ketika kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga.
Pengucapan la ilaha illallah dari sakaratul maut itu bukan tiba-tiba. Bukan kita mampu baca atau mengucapkan dengan tiba-tiba. Bukan. Yang pertama ini karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena ini sesuai dengan perbuatan kita sehari-hari. Maka ketika sakaratul maut kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengintrospeksi diri kita bahwa kita menyadari adalah orang yang penuh celah. Dari mulai mata kita sampai ke ujung rambut kita. Senantiasa kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kepada Allah, belum dengan sesama. Sikut kiri, sikut kanan, tonyok depan, tonyok belakang. Itu kita tuh. Ketika kita menyadari hal itu, berarti kita harus banyak istighfar kepada Allah. Ketika sering banyak istighfar, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir seorang hamba, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya adalah al jannatun naim, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Yang terakhir yang berkaitan dengan zikir yang khusus ini adalah as-shalah. Salat. Ya. Salat ini adalah hal yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah oleh kalian salat. Untuk apa? Karena salat itu adalah bagian hal yang besar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun faktanya ketika dalam sholat ingatan kita kemana-mana, tapi secara global sholat itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilarang, sangat dilarang seorang muslim, apalagi seorang aktivis dakwah, meninggalkan atau bahkan menunda-nunda waktu sholat yang ada. Itu sangat terlarang sekali, ya. Bahkan kalau meninggalkannya kita terancam kepada kekufuran. Meninggalkannya terancam kekufuran, karena begitu besar tentang masalah sholat ini. Kemudian menunda-nunda sholat wajib itu pun adalah perkara yang berbahaya dan berdosa. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya amal apa yang paling mulia, yang salah satunya setelah birrul walidain adalah as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Begitu ngong adzan kita sholat, jangan lagi kesana kemari, ngobrol sini ngobrol sana. Yang lebih baik itu adalah setengah jam sebelum sholat kita duduk baca Quran, doa, zikir dan yang lainnya. Ini yang utama, ya. Tapi kalau tidak sempat seperti itu, pas begitu adzan berkumandang kita sudah ada di lokasi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, agar kita bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dengan orang-orang yang kita cintai ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Zikir yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus kita pahami dengan sebenar-benarnya, agar ketika kita mengamalkannya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita diberikan nikmat yang besar, yaitu jannatun naim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.